akhir ini, akhir zaman ini senantiasa Tuhan berbicara. Saya undang kita membuka Matius 11 ayat 28. Satu ayat saja. Matius 11 ayat 28. Dengan tema apa ini? Trauma dan anugerah. Temanya trauma dan anugerah. Temanya trauma dan anugerah. Ya, kayak kita baca semua ya. Sudah dapat semua? Tema Matius 11 ayat 28, 2, 3. Marilah padaku semua yang letih dan berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, kita disuruh sama Tuhan. Firman Tuhan, marilah engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Letih, lesu dan berbeban berat. Letih itu apa? Persamaannya. Ayo, kelihatan. Letih itu apa? Persamaan katanya. Lelah. Letih apa? Ayo. Ini yang sekolah. Ada. Letih. Capek nggak kita? Rasanya. Capek nggak? Capek nggak belajar? Capek nggak kerja? Sekarang capek nggak main? Enggak. Siapa bilang capek? Main udahannya baru capek. Capek main itu mau kosong. Bener nggak? Bener nggak Dea? Capek main nggak? Mainnya capek nggak? Enggak, memang capek. Moses, main capek nggak Moses? Enggak. Geren, main capek nggak Geren? Enggak. Pikiran. Yang suka bohong lu. Pikiran apa lagi? Anak kecil kok nggak ada pikiran. Bener nggak? Mana anak kecil ada pikiran? Itu apa lagi tuh si Joena? Mana ada pikiran? Disuruh ini, disuruh itu, males minta ampun. Ayo. Letih itu persamaan katanya capek. Sekarang lesu apa persamaan katanya? Hah? Loyo. Kalau kerja suka loyo nggak? Suka males nggak? Males. Gosok lah. Bener nggak? Siapa nih yang suka kerja di sana? Ada nggak yang kerja 1 hari 24 jam? Ada kok. Rumah tangga. Itu kadang-kadang ibu rumah tangga tuh udah kerjanya 1 hari 24 jam, nggak dapat gaji lagi. Betul. Itu kita apa tuh namanya? Kerja Robi. Kerja bakti. Kerja Robi. Hilang nama, untung nama, hilang belanja. Kita nggak dapat duit. Bener nggak? Kerja setengah mati 24 jam sampai loyo, sakit pun juga kerja. Bener nggak? Bener nggak Bu Ella? Sakit juga kerja. Setengah mati, ayo sampai terseok-seok, ayo kita juga kerja. Kalau nggak kerja, nanti anak-anak kita bagaimana? Nggak dapat makan. Bener nggak?
Rumah bagaimana? Berantakan. Siapa yang nyapu ngepel kalau mamanya sakit? Ada yang mau ngepel, nggak ada yang mau nyapu, nggak ada yang mau cuci piring. Ada. Udah habis makan, Lempar. itu bukan gua yang makan, itu bukan gua yang makan, nggak ada satu pun yang mau makan. Itu nggak, benar nggak? Benar, semua kita lu lakukan loh. Itu adalah kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang buruk. Lalu apa lagi? Berbeban berat. Berbeban berat apa itu? Nathan. Beban berat apa? Kerjain PR, beban berat. Rasanya susah banget. Kalau main tuh enak, tapi kalau kerjain PR berat sekali. Kita semua seperti itu. Kita semua seperti itu. Kapan semua bisa terlepas? Mati. Bukan saya yang jawab loh. Bukan saya yang jawab loh. Pada saat kita sudah selesai tugas kita, mungkin saat kita tinggalkan dunia ini ada beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan. Sudah habis semua. Tapi kita bagaimana? Kata Tuhan, kita harus tetap lakukan tugas dan tanggung jawab. Firman Tuhan kan, marilah kepadamu semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Datanglah kepada siapa? Datanglah kepada siapa? Pada saat kita letih, pada saat kita capek, kita datang di bawah kaki Tuhan. Di situ kita akan merasakan ada kekuatan yang baru. Pada saat kita sudah tidak bisa berbuat sesuatu, pada saat kita merasa tidak ada berdaya, loyo, kita datang kepada siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan terima kita. Pada saat kita berbeban berat, kita datang kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dia adalah juru selamat kita satu-satunya. Di bawah kolong langit ini, hanya di dalam Dia kita memperoleh keselamatan. Ada di dalam kitab apa itu? Ayo Nathan. Dia mau tukang main tuh. Saya tahu tuh. Ayo. Ada di dalam kitab apa? Di dalam di bawah kolong langit ini, hanya di dalam Dia dia adalah juru selamat kita. Ayo, di kitab apa? Nggak boleh lupa loh. Nanti satu saat kita tinggalkan dunia, kalau firman Tuhan tidak ada di dalam kehidupan kita, bisa nggak? Bisa nggak? Kita naik surga? Belum tentu. Makanya firman Tuhan harus apa? Selalu ada di dalam hati kita. Firman Tuhan harus apa? Selalu ada di dalam hati kita, sehingga menyatu di dalam tubuh dan darah kita. Jadi perlu nggak dihafalin? Perlu. Ya. Saya suka kasih anak sekolah minggu ayat hafalan. Untuk apa? Mereka memang sebatas hafalan dulu, ya, pengertiannya belakangan. Setelah mereka hafal itu ayat, nanti berjalannya waktu, mereka akan mengerti. Kita harus belajar menghafal itu ayat. Satu ayat aja, kalau ada di dalam hati kita, luar biasa sekali. Nanti bisa berkembang menjadi bukan 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi pentingnya kita menghafal ayat firman Tuhan supaya kita
tidak letih. Amin. Kalau kita letih, kita ingat siapa? Ingat Tuhan Yesus. Datang di bawah kaki Tuhan Yesus. Ada lagunya kan? Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Kita ingat kasih-Nya Tuhan. Pada saat kita letih, tunggu dulu dah, gue mau duduk di bawah kaki dulu dah, di bawah kaki Tuhan. Bukan berarti malas, karena merasa tubuhnya letih. Ada batasnya loh tubuh kita. Ya, kita nggak bisa kerja selama 24 jam. Ada batasnya tubuh kita untuk bekerja. Jadi pada saat kita letih, lesu, lemah, dan berbeban berat, kita duduk di bawah kaki Tuhan. Disitulah kita akan merasakan, mendapatkan apa? Kasih Tuhan yang mula-mula kembali lagi kepada kita. Ya, dapatkan apa lagi? Berkat Tuhan yang berkelimpahan. Berkatnya apa? Kita boleh semangat lagi. Ada energi yang luar biasa. Ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan kasih. Pada saat kita letih, lesu, lemah, dan berbeban berat, kita datang di bawah kaki Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan 15 menit, 10 menit, 20 menit. Di situ kita akan merasakan kembali lagi semangat kita dalam bekerja. Saya pernah alami yang namanya trauma. Trauma tahun 80. Saya bisa bawa motor itu tahun 80. Udah bangganya luar biasa. Karena tahun 80 itu Jakarta belum seramai sekarang. Tahun 80 itu saya bawa motor pagi-pagi, saya pergi ke sekolah, saya mengajar di sekolah. Jam 6, setengah 6 saya berjalan. Tiba-tiba ada orang yang lewat, nyebrang. Saya mau ngerem, saya mungkin ngerem ya, gimana saya nggak ngerti. Akhirnya saya takut itu orang tertabrak, saya yang jatuh. Saya yang jatuh sampai saya pingsan, saya tidak sadarkan diri. Tahu-tahu saya ada di rumah sakit. Saya udah dibawa ke rumah sakit Husada. Waktu itu saya kecelakaan di pintu kecil. Itu trauma tahun 80. Sekarang berapa? 42 tahun ya. Saya masih ingat. 42 tahun. Sebelum saya kecelakaan, saya itu dulu suka sakit kepala. Sakit kepala sampai rasanya mau dijeduk-jeduk di tembok. Tapi saya nggak pernah mau minum obat, karena kalau minum obat, bapak saya bilang, lu minum obat terlalu sering-sering nanti bisa sakit ginjal. Minum obat apa itu saya dulu di bintang 716. Bintang 716 masih ada nggak sih sekarang obatnya? Ada Kejora. Lalu pada saat saya kecelakaan itu, saya tidak sadarkan diri, saya gegar otak. Ya, karena sudah keluar darah dari telinga. Itu gegar, kata dokter, gegar otak ringan. Jadi saya nggak boleh bangun dari tempat tidur, tidak boleh bergerak sama sekali, takut nanti otaknya goyang. Benar ini, otaknya goyang. Jangan tahun 40 tahun yang lalu, 42 tahun yang lalu, rumah sakit nggak secanggih sekarang. Akhirnya 10 hari saya di rumah sakit. Bapak saya datang, bapak saya menangis. Kenapa lu bisa seperti ini? Saya baru satu kali itu lihat bapak saya menangis. Menangis itu luar biasa. Berarti bapak saya sayangnya saya lah. Sayang saya. Mama saya juga nangis. Papa mama saya nangis. Kok kenapa lu? Papa mama sangat nangis. Ada apa? Dokter bilang apa? Saya tuh gegar otak. Gegar otak karena jatuh dari motor. Saya nggak tahu gimana.
Nah, orang yang saya tabrak bagaimana? Nggak ditabrak, orangnya udah lari duluan. Lu yang jatuh terbalik. Bapak saya. Siapa yang bawa saya ke rumah sakit? Wah, nggak tahu siapa yang bawa. Tahu-tahu sudah ada di rumah sakit pusat. Terus 10 hari sejak itu saya mulai berubah. Mama saya bilang begini, saya seharusnya 1 bulan di rumah sakit, nggak boleh kemana-mana. Saya bilang nggak betah, Mak. 10 hari aja udah susahnya luar biasa. Akhirnya saya minta sama mama saya pulang. Dokter bilang jangan dulu, ini baru 10 hari, belum sampai 1 bulan. Jadi setelah saya bilang nggak bisa, Ma, saya nggak bisa kalau nggak bergerak. Memang orangnya saya nggak pernah itu namanya diam. Saya selalu bergerak terus. Jadi setelah saya pulang, apa yang terjadi? Yang biasanya saya minum bintang 716 itu hilang. Jadi geger otaknya saya membuat saya sakit kepala saya hilang. Luar biasa kan? Mujizat Tuhan terjadi. Jadi sampai sekarang saya nggak pernah minum lagi yang namanya bintang 716. Kenapa? Puji Tuhan. Tuhan bekerja luar biasa. Dengan saya jatuh dari kecelakaan itu, sehingga saya gegar otak dan saya disembuhkan oleh Tuhan. Luar biasa nggak? Luar biasa sekali. Terjadilah mujizat yang saya alami. Jadi banyak sekali mujizat-mujizat yang saya alami. Satu hal yang kita harus tahu, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sekalipun kita rasanya sudah capek, letih, lesu, dan berbeban berat, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang, tidak perlu takut. Tadi lagunya kan bilang, tak usah ku takut, Allah menjagamu. Ya kan? Tidak usah kita takut, tidak usah kita bimbang, tidak usah kita cemas, tidak usah kita susah. Karena apa? Allah menjaga kita. Dengan kejadian kecelakaan 42 tahun itu, saya bisa ada sampai hari ini. Itu bukan karena hebat saya. Setelah saya kecelakaan, saya mengalami lagi yang namanya kecelakaan, tapi bukan saya yang mengalami. Anak saya tahun 2009, Februari. Kecelakaan mobil truk, dia bawa motor di lampu merah, Rio besar, truk di sebelah kiri, Weber di sebelah kanan, pas lampu merah. Tapi belum hijau, si truk sudah belok kanan, sehingga menyenggol si Weber. Terkenalah yang namanya kecelakaan. Kakinya sampai hancur. Puji Tuhan, anugerah dan kasih sayangnya luar biasa. Dokter sudah vonis untuk dia harus diamputasi karena sudah busuk. Harus diamputasi. Bayangkan harus diamputasi bagaimana? Tentu kakinya hilang satu. Tapi saya bilang begini, Weber, kamu harus ingat, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kasih Tuhan. Kamu gagal amputasi, itu bukan karena hebat dokter, itu karena rencana Tuhan. Hampir amputasi karena kakinya sudah busuk. Bayangkan, nanah keluar, ya, nanah keluar di urung lalat begitu luar biasa.
sampai akhirnya saya larikan dia ke Omni Hospital yang sekarang nggak ada Omni lagi ya. Sekarang namanya apa itu? Saya nggak tahu. Ya, di sana saya operasi dia sampai 3 kali. Kalau bukan Tuhan, semuanya sia-sia. Tapi karena kasih Tuhan, Tuhan begitu luar biasa, sehingga dia tidak jadi amputasi. Itu karena kamu harus ingat, Febel, bukan karena mama, bukan karena kamu, bukan karena dokter, tetapi karena kasih karunia Allah, sehingga kamu diselamatkan dari segala yang jahat. Jadi kehidupan kita yang membawa kesusahan kita, ada satu anugerah Tuhan apabila kita mau benar-benar berserah kepada Tuhan. Jangan kita lari daripada Tuhan, tapi kita duduk di bawah kaki Tuhan. Di situ Tuhan bekerja berkat. Berapa biayanya? Dulu belum ada BPJS, 100 juta. Dari mana uangnya? Nggak tahu, saya sendiri juga nggak tahu. Waktu anak saya sakit Esa, 3 bulan di rumah sakit Carolus, saya nggak punya uang. Mau dapat dari mana uang? Apakah saya orang kaya? Memang saya dulu orang kaya, tetapi sekarang karena musibah jadi nggak punya apa-apa. Tapi Tuhan tidak tinggalkan kita. Amin. Tuhan selalu ada bersama kita. Musim boleh selalu berganti, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan ada di antara. Terakhir, saya mengalami yang namanya lumpuh. 2 kali saya lumpuh. Jadi begitu Febel kecelakaan, dia operasi 3 kali, mantu saya ditusuk hampir meninggal. Ya, setelah itu saya lagi lumpuh luar biasa. Tapi Tuhan tidak tinggalkan saya. Dapat dari mana uangnya? Uangnya dari Tuhan Yesus. Mantu saya namanya si Joena ditusuk di daerah Bekasi, 3 tusukan. 3 tusukan. Kata dokter bilang, Ibu, 15 menit lagi Ibu terlambat akan lewat karena darahnya sudah kotor ke paru-paru. Jadi bagaimana dokter? Di stop. Biayanya berapa? Saya cuma punya uang 1 juta. Di situ saya ngamuk. Mesti 5 juta, taruh deposit 5 juta. Tapi saya cuma punya 1 juta. Sementara Febel akan dioperasi. Luar biasa sekali. Cobaan demi cobaan yang kita alami, apabila kita lalui bersama dengan Tuhan Yesus, tidak akan Tuhan biarkan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan yang bagaimana? Yang biasa. Kata firman Tuhan, pencobaan yang biasa. Menurut kita bagaimana? Luar biasa. Gua gak sanggup Tuhan. Bagaimana gua Tuhan? Udah gua mau bunuh diri aja. Banyak sekali kita saat ini, anak-anak Tuhan, banyak gak yang suka bunuh diri? Banyak. Karena apa? Karena tidak berpengharapan kepada Tuhan. Mereka berpengharapan kepada siapa? Kepada manusia. Mereka berpengharapan kepada siapa? Materi. Jadi kalau kita berpengharapan kepada manusia, tentu kita akan kecewa. Kalau kita berpengharapan kepada materi, tentu kita akan bunuh diri. Banyak sekali orang-orang di luar, mereka ada hutang sana sini yang akibatnya hutang menumpuk, tidak bisa bayar, bunuh diri. Kita anak Tuhan tidak boleh begitu. Kita tahu bahwa Tuhan tidak tinggalkan. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Kata firman Tuhan yang biasa loh. Menurut kita ini luar biasa, setengah
mati, aduh gua nggak sanggup, ya mana Febel dioperasi, harus dioperasi, udah begitu, mantu saya harus dioperasi lagi. Waktu yang bersamaan, rasanya bisa gila, ya, bisa gila. Akhirnya saya pergi sama anak saya Timothy, pergi ke Gunung Putri, tengah malam, lapor polisi bahwa anak mantu saya ditusuk. Jalan seperti utang-utang, udah nggak tidur-tidur, 24 jam benar-benar saya nggak tidur-tidur. Saya pergi dari sini ke Cilengsi dari rumah jam 9:30 sampai ke Cilengsi, rumah sakit Cilengsi jam 9:30. Berapa jam itu? 3 jam. 4 jam. 4 jam perjalanan. Motor saya itu yang sekarang dipakai Nathan. Ya. Itu luar biasa sekali. Saya cuma pegang 1 juta. Di situ dokter minta 5 juta. Saya bilang sekarang juga lebih. Kalau lu nggak operasi anak saya, lu nggak sedot, gua akan masukkan ke koran. Jangan lu, biar lu saya ngamuk di sini. Saya suka ngamuk di rumah sakit. Karena apa? Rumah sakitnya kurang ajar. Darah tinggi. Rumah sakitnya kurang ajar. Kalau lu nggak operasi anak gua, lu ya nanti gua laporin ke wartawan. Nggak tahu wartawannya yang mana. Pajak. Nggak ngerti wartawan yang mana. Ancam-ancam aja. Iya bu. Sekarang juga gua pergi, lu akan operasi. Gua pulang udah beres. Iya bu. Saya begitu. Lu nggak macam-macam lu ya. Gua tulis di koran. Dulu kan pakai secanggih sekarang tahun 2009. Ya, itu saya. Jadi luar biasa sekali Tuhan. Pada saat kita tidak punya jalan keluar, kita merasakan pencobaan yang luar biasa. Apabila kita dengan tenang menghadapi persoalan, ya Tuhan akan kasih kita hikmat. Tuhan akan kasih kita hikmat. Hikmat yang luar biasa, yang tidak tahu saya sendiri juga kenapa gue bisa seperti ini. Kenapa gue bisa ngomongnya luar biasa, galaknya luar biasa. Terakhir Pak J di rumah sakit 20 tahun 2020 di rumah sakit Siloam 1 minggu 60 juta. Berarti 1 minggu berapa? 10 juta. Ih, luar biasa. Kaget saya. Hari 10 juta. Ngabes 1 hari 10 juta. BPJS nggak bisa dipakai. Ya. Di situ saya ngamuk di rumah sakit Siloam. Hanya karena apa? 1 kata. Positif atau negatif. Saya bayar PCR 1 hari 24 jam 6,5 juta. Bayangkan PCR 1 hari 6,5 juta. Dokter bilang begitu kan? Iya, biar cepat dia udah. Ternyata 3 hari 24 jam baru saya dapat kata yang namanya negatif. Kurang ajar ya. Saya omelin itu. Orang bilang orang bohong. Saya omelin itu semua orang yang ada di kasir. Satpam bisa lihat semua. Saya bilang, lu pergi lu. Gua bukan orang jahat. Saya begitu. Orang darah tinggi. Mana lu punya manajer? Cepat. Ini Pak J itu di tenda. Tenda itu penuh dengan tikus, kucing, kecoa, nyamuk, segala macam. Berapa orang? 11 orang. Itu saya bayar loh. 1 hari 300.000. Saya bayar itu 300.000. Begitu saya lihat di tenda hujan kan, setengah 12 siang hujan. Hujan itu, Pak J itu udah pakai oksigen, pakai infus segala macam, udah nggak bisa apa-apa. Apa yang terjadi? Air netes, air hujan bocor dari tenda. Ya. Begitu banjir. Begitu saya masuk, saya lihat, waduh, saya berteriak, apa-apaan lu? Ini kayak binatang aja yang di rumah sakit. Rumah sakit Siloam loh. Rumah sakit hebat nggak? Bagus, luar biasa.
Tapi ternyata bagaimana pelayanannya? Hancur, lebih jelek lagi dari rumah sakit pemerintah. Saya ngamuk, hujan macam-macam, keluar loh sama satpam. Ada satu dokter, ibu sabar bu, nanti saya akan kasih rumah sakit yang lain yang bisa tangani bapak. Cepat, lu kasih gua. Ternyata masuknya di mana? IGD bagian isolasi, ditaruh di tempat yang tersebut. Terus saya masuk ke ruang IGD lagi, susternya ngomelin saya, ibu jangan masuk. Apaan lu? Jangan masuk. Gua mesti masuk, lu nggak usah tahu. Kurang ajar lu bilang gua nggak masuk lagi. Jangan bu, ibu nanti kena bu. Biarin, gua kena juga nggak apa-apa. Ternyata sampai sekarang saya nggak pernah kena COVID. Karena anugerah. Dokter ngomelin saya, ibu jangan masuk ke sini bu, ini cuma orang sakit doang. Lu nggak usah perintah gua nggak bakal kena sakit COVID. Ibu kalau kena sakit saya nggak mau tanggung jawab ya. Ya nggak usah lu tanggung jawab gua. Ngapain nggak usah tanggung jawab gua? Sekarang lu panggil manajer, cepat lu panggil manajer. Manajer, lu tahu lu manajer? Kalau nggak direktur. Itu jam 1:30. 1:30 memang mereka lagi istirahat. Saya berdua dengan anak saya Febri. Cuma berdua. Sampai satu rumah sakit heboh. Karena saya marah-marah. Nah, terus saya tunggu sampai jam 1:30. 1:30 baru dia datang. Saya dimasukin ke ruang satpam di belakang sekali sama si manajernya. Maaf bu, kami minta maaf, mungkin pelayanan kami kurang baik. Coba ibu tulis keberatan itu apa saja. Ada 11 poin. Sementara tangan saya ini retak, saya nggak bisa tulis. Febe yang tulis. Ada 11 poin yang diteluhkan oleh kita. Setelah Febe tulis, saya bilang, Bapak manajernya masih muda, sekitar 40 tahun. Saya sampai tunjuk lubah-lubah. Ini lu punya rumah sakit ini, lu tahu rumah sakit ini rumah sakit Kristen kan? Saya bilang, iya bu. Sekarang visi dan misi rumah sakit ini apa? Dia pikir lama sekali. Dia takut mungkin kali ya saya marahin dia lagi. Saya ngomong, visi dan misi rumah sakit ini apa? Saya ngotot-ngototin. Saya kalau ngotot kan orang takut semua. Visi dan misi rumah sakit ini apa? Cepat! Jawab lo. Iya bu. Udah kayak anak kecil. Cepat, lu jawab. Visi dan misi rumah sakit ini. Ya bu. Rumah sakit ini melayani dengan kasih. Nah, sekarang pelayanan kasih yang bagaimana? Yang lu kasih buat pasien-pasien. Iya bu, saya minta maaf. Karena dalam keadaan seperti ini. Padahal rumah sakitnya kosong. Rawat inapnya itu kosong. Tapi kita semua yang COVID itu ditaruh di mana? Di tenda semua. Berapa puluh orang yang sakit COVID itu ditaruh di tenda. Ada yang meninggal. Jadi saya bersyukur pada saat Bapak J dalam keadaan kritis seperti itu, tetap sekalipun apapun yang terjadi, saya tetap dalam keadaan tenang. Walaupun pada saat itu saya dalam keadaan emosi juga, tetapi saya tenang, saya fokus. Saya bilang begini sama manajernya, yang penting sekarang lu, ya Senin depan, gua nggak mau lihat lagi yang namanya pasien di dalam tenda. Bikin tuh ruang rawat darurat, jangan taruh di tenda. Apaan itu? Iya bu, benar. Mereka benar. Habis itu suami saya dibawa kemana? Bapak J dibawa kemana? Ujung bumi.
Serang. Yang nggak bisa saya kunjungin. Dan nggak satu orang pun bisa temuin. Hanya lewat HP. Hanya lewat HP. Saya bicara dengan Bapak J lewat HP, lewat video call di situ. Saya bisa bicara selama hampir 1 bulan. Itu berat dari 80 kilo jadi 60 kilo. Itulah kasih karunia Tuhan. Trauma demi trauma, tapi ada anugerah Tuhan yang Tuhan kasih buat kita. Kalau kita selalu berserah kepada Tuhan, kalau kita selalu berharap bersandar kepada Tuhan. Pada saat itu juga sudah dikeluarkan, 2 minggu kemudian masuk lagi ke awal bros, sekarang Primaya. Saya jatuh dari tangga, luar biasa ini. Bapak J sakit, saya juga sakit. Kaki tangan saya sakit. Orang sakit jaga orang sakit. Selama berapa hari? Hampir 10 hari. Tapi begitu saya pulang dari rumah sakit, saya sehat. Karena apa? Anugerah Tuhan. Saya pakai tongkat cuma 2 minggu. Setelah itu saya lepas tongkat. Saya bisa jalan. Karena siapa? Karena kasih Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Jadi jangan kita jangan kita lari dari Tuhan. Mari kita duduk di bawah Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Di situ nanti Tuhan akan memberikan pemulihan, pengharapan, kemenangan, berkat, dan damai sejahtera, sukacita Tuhan berikan. Apabila satu hal yang Tuhan inginkan dari kita, kita pandang kepada Tuhan Yesus. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, tetapi banyak kali kita punya kasih kepada Tuhan bagaimana? Berubah-ubah. Ada lagunya kan? Aku berubah, sungguh ku berubah. Tahu nggak lagu ini? Waktu ku serahkan semua yang ku dapat. Gimana? Saya lupa lagi. Itu lagu lama itu. La 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 la. Yang lebih baik aku dapat, aku berubah, sungguh ku berubah. Jadi kita harus apa? Berubah. Bukan Tuhan Yesus yang berubah, tapi kita yang berubah. Berubah untuk apa? Menjadi lebih baik, menjadi yang lebih dapat menyenangkan hati Tuhan. Menjadi apa? Berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kita berubah, Tuhan juga senang di hati kita. Sehingga doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Kita harus bagaimana? Berubah supaya kita dikenal oleh Tuhan. Luar biasa sekali. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, cuma 1 ayat. Matius 11 ayat berapa? Ayat berapa? 28. Ayo kita sama-sama lagi ya. Baca 2, 3. Marilah semua yang sudah berharap, aku akan memberi kepadamu. Amin. Apa? Marilah yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku. Aku akan memberikan apa kata Tuhan? Kelegaan. Kelegaan itu apa? Pengharapan di dalam Tuhan yang tidak sia-sia. Kedamaian
yang Tuhan kasih, berkat Tuhan yang berkelimpahan, disitulah Tuhan berikan kelegaan. Tuhan akan memberikan kelegaan, kelepasan dari apa? Ikatan kesusahan. Tuhan, jangan lagi kita ingat-ingat yang lalu, tapi mari kita belajar pandang pada Tuhan Yesus. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu lagu, musim akan selalu bergema.